Disclaimer terlebih dahulu, cerita dalam video ini merupakan hasil karya imajinasi dan bersifat fiksi belaka. Segala kesamaan dengan nama tempat atau kejadian nyata hanyalah suatu kebetulan. Kami tidak bermaksud menyinggung pihak manapun melalui cerita ini. Cerita ini hanya bersifat hiburan dan bukan ajakan untuk meniru tindakan apapun yang digambarkan dalam video. Penonton diharapkan dapat membedakan dengan bijak antara realitas dan fiksi. Halo Sobat Pencerita, kali Mimin akan melanjutkan cerita yang berjudul Pemuda yang Memiliki Bakat Level SSS. Buat yang belum nonton part sebelumnya, langsung saja cek di playlistnya ya. Kalau kalian ada uang lebih bolehlah beliin Mimin kopi, linknya di deskripsi. Terima kasih yang telah support Mimin sejauh ini. Baik, tak usah banyak basa-basi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Rambut kuning langsung panik, kau yang menerima semua misinya. Yening menatapnya dengan sinis. Aku kan harus jadi kambing hitam yang layak untukmu. Rambut kuning itu menepis tangan Yening. Kau bajingan gila. Rambut kuning berpikir, awalnya aku berencana untuk mengelabui mereka dan mengalahkan bos dalam 3 jam terakhir. Tapi rencanaku benar-benar jadi hancur karena bajingan level 0 ini. Semuanya, lari. Pergi ke atap, teriak rambut kuning sambil mengeluarkan air mata. Semuanya, ikuti aku. Mereka semua terkejut melihat ketuanya lari, tapi mereka tetap ikut lari juga. Baguslah. Mereka semua ingin berkumpul di atap gedung sekolah, itu lebih nyaman. Pikir Yening. Mereka sampai ke atap tapi mereka terkejut karena Yening yang sudah ada di atas terlebih dahulu. Bajingan level 0. Kau memang cepat kalau urusan lari. Rambut oranye maju ingin menyerang Yening karena kesal. Jika kau ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Dan jangan libatkan kami. Dia menyerang Yening tapi bisa dihindari Yening dengan mudah. Rambut oranye kebingungan apa yang terjadi. Tidak mungkin level 0 seperti dia bisa menghindari serangan level 2 ku, kan? Yening bertanya, apa temanmu mati di tangan Bacer? Soalnya aku tidak menerima misi itu. Mereka semua terkejut. Mereka menyadari dalam awal dari semua ini ketua mereka sendiri. Mereka bertanya untuk memastikan, apa kau sengaja membiarkan Fragmented Lady Course itu membunuh Zhang Tao? Jadi kau ingin memanfaatkan kami sebagai umpan meriam dan menikmati XP eksklusif sendirian. Rambut kuning ini berkata, sekarang bukan waktunya untuk perkelahian internal. Anak itu sudah menerima semua misi di sini. Para mutan juga akan segera menyusul kita. Kita harus mempertahankan tempat ini agar punya harapan untuk bertahan hidup. Bertahan? Bagaimana kita bisa bertahan? Kita gak akan bisa bertahan melawan 4 mutan level 2 yang kuat. Belum lagi Lord of Course itu, dia adalah puncak level 2. Botak menyuruh semua orang diam. Gedung ini tak bisa dihancurkan kecuali ada level 3. Kecuali Fragmented Lady Course, 3 lainnya terlalu besar, mereka hanya bisa memanjat gedung ini. Kita akan dibagi menjadi 2 grup. Satu grup akan memblokir serangan jarak jauh yang datang dari ketiga mutan itu. Para zombie mutan melewati jalan tangga untuk menyusul ke atap, dan grup lainnya akan memblokir pintu masuk, di mana Fragmented Lady Course dan gerombolan zombie akan muncul. Jika kita bisa keluar hidup-hidup, sambil menyerang zombie yang mendekat ke arah mereka, aku pasti akan menghancurkan kepala Gao Yun dan bajingan level 0 itu. Ujarnya. Yening berkomentar sambil menghembuskan nafas, kau bisa bertahan sampai akhir. Bos para mutan menaiki gendung Flame Burst. Flow Impact. Para mage dan archers menyerang para bos supaya tak bisa sampai ke atap. Ice Strike. Boom, doom. Serangan mereka tidak bisa membuat goresan ke para bos. Kekuatan penuh kita tidak bisa menghentikan mereka sama sekali. Wanita mage itu pun ketakutan sampai terjatuh. Sedangkan yang melawan para zombie juga kesusahan karena jumlah zombie sangatlah banyak. Memuntahkan darah, aku sudah hampir kehabisan tenaga. Sudah berakhir, kali ini benar-benar berakhir, ujar rambut kuning yang sudah patah semangat. Dengarkan aku, jika kau ingin hidup, ikut lompatlah bersamaku. Ujar Yening dengan pede.
Apa Yening mulai menjatuhkan dirinya? Mereka berkata apa dia sudah menyerah. Yening berakrobatik di udara, Yening berpijak di dinding, lalu Yening mempersiapkan skillnya. Mereka semua tidak menyangka kekuatan yang sangat kuat. Mereka mengira Yening menerobos. Rambut kuning bertanya bagaimana mungkin. Sedangkan yang lain berlari mau ikut menjatuhkan diri juga. Toh kita akan mati juga. Ayo kita bertaruh, ujar mereka. Yang lain berlari melompat, rambut kuning hanya diam dan melihat. Rambut kuning berpikir aku takut mati lebih buruk jika aku melompat ke bawah. Aku tipe orang yang suka bertahan, jadi aku mungkin bisa bertahan jika tetap di atas sini. Rambut kuning, syukurlah kau tidak ikut lompat, Swordstrom. Aura biru langsung melesat ke arah para bos, rambut kuning berusaha untuk bertahan, dan boom, terjadi ledakan yang memporak-porandakan tempat berdirinya para bos dan rambut kuning. Wanita itu bertanya-tanya apa ini yang bisa dilakukan oleh level 0. Sedangkan temannya di belakang melayang, Yening turun dari udara bertanya kalian gak apa-apa, kan? Rambut oranye menunduk dia berkata Master, maafkan saya. Saya telah gagal mengenali Gunung Tai, saya telah berbicara dengan sangat kasar kepada Anda tadi. Botak berkata anjing level 0 yang saya sebutkan sebelumnya. Sebenarnya, itu bukan Anda. Sambil mukanya ketakutan sedangkan yang di belakang senyum-senyum, gak apa, santai aja, Yening menyuruh mereka sekarang, bisakah kalian cari semua zombie yang kabur dan tangani mereka? Mereka serentak menunduk siap laksanakan. Aku pergi duluan, ujar Yening sambil melompat ke bawah, udah tampan, kuat, masih muda lagi. Kia. Wanita berkomentar melihat tingkah dia sial kakak, dia tipe muya. Nyerah ajalah. Di kehidupan sebelumnya, ku dengar kalau ada blue equipment yang tersembunyi pada fragmented lady course. Yening mendarat di tanah, Yening melihati bekas akibat skillnya dan Yening turun untuk mencari sebuah resentment school. Di mana itu? Sepertinya dengan medan yang luas begini, akan sulit menemukannya. Yening melihatnya itu dia. Yening langsung mengambilnya. Sistem berbunyi Anda telah mendapatkan Blue Equipment, Resentment School. Detail dari Resentment School. Efek, kontrol psikis pemeriksaan psikis. Petunjuk, harus ditempatkan di dahi untuk digunakan. Tengkorak ini sangat cocok untuk sistem psikis. Alasan utama mengapa sistem psikis selalu diremehkan. Itu karena mereka gak bisa memadatkan jurus dengan kekuatan penghancur yang jelas seperti awakener lainnya. Dengan buff ini, kebangkitan sistem psikis akan bisa terjadi. Yening mulai memasangkannya di dahinya, Yening merasakan sakit hingga mulutnya mengeluarkan air, rasa sakitnya sudah berangsur-angsur menghilang. Yening mencoba menggunakan kontrol psikis yang dia dapat dari item barunya. Batu pun terangkat ke udara dan hancurkan Doom. Batu itu langsung bercerai-berai, tapi setelah itu Yening merasakan kelelahan. Maju, Yening mengendalikan batu-batu yang tadi yang sudah menjadi kecil-kecil, sasaran dari serangan itu pun berlubang-lubang, sungguh kuat. Saat aku naik level nanti, ini bisa ikut bertambah kuat. Ayo kita coba pemeriksaan psikisi. Yening langsung menggunakannya. Dia bisa melihat kejauhan keterangan sistem. Posisi, arah jam 3. Jarak, 12,3 meter. Terlihat botak tombak yang sedang bertarung. Keterangan sistem. Posisi, arah jam 10. Jarak, 28,5 meter. Terlihat wanita mage yang sedang membekukan. Setelah itu skillnya tidak bisa lagi kayaknya batas saat ini hanya sekitar 29 meter. Tapi ini sudah cukup untuk sekarang. Pemberitahuan muncul semua zombie di Akademi Mayat telah dibasmi, Dungeon Akademi Mayat, semua misi telah selesai. Pintu keluar terbuka. Setelah keluar, hadiah akan dihitung berdasarkan kinerja. Dungeon diselesaikan oleh Yening. Rasio penyelesaian, 100%. Tingkat Dungeon, SSS. Yening pun diteleport ke tempat awalnya. Pemberitahuan sistem muncul lagi. Hadiah, undian acak, Blue Equipment plus 1, White Equipment plus 6, Poin Stat plus 3,
buku skill tingkat B+1. Fragmented Lady Course, Mutant Bacer, Mutant Withered, Lord of Course level rendah. Extra point stat +2. Yening melihat pemberitahuan itu, dia berkata banyak juga hadiahnya. Kayaknya akan kujual saja semua white equipment ini lewat online nanti. Pemberitahuan muncul kembali, Anda telah naik level ke puncak level 1. Silakan pilih misi kenaikan level Anda sesegera mungkin untuk integrasi lengkap, dan untuk blue equipment-nya, mari kita periksa dulu dan lihat apa yang akan kudapat dari undian ini. Yening pun memulai undian. Anda telah mendapatkan blue equipment, Thunder Boots. Atribut equipment, kelincahan +2, kecepatan lari +20%, skill melompat +20%. Efek spesial equipment, efek kelumpuhan, tambahan ditambahkan saat menendang, efek yang tidak dapat dikonsumsi. Skill equipment, Thunder Step, setelah skill diaktifkan, dapat meningkatkan kelincahan sebesar 10 poin dalam waktu 2 detik, ditambah gerakan lari tambahan. Yening berkomentar tentang peningkatan kelincahan +10 poin. Bukannya itu membuatku jadi awakener tipe kelincahan. Yening langsung memakai equipment-nya. Mari kita coba untuk menyelesaikan misi level 2. Kita sudah berpindah tempat ke pusat misi Heavenly Wind. Malam hari, resepsionis menyambut Yening. Halo, misi apa yang kamu inginkan? Yening menjawab misi kenaikan level. Resepsionis itu dengan malas dia menebak dari level 0 ke level 1, kan? Yening berkata tidak, aku ingin 4 misi level 2. Misi peningkatan sistem kekuatan, bunuh mutan level 1 puncak Course Dog. Misi peningkatan sistem kelincahan, dapatkan sayap mutan level 2, Wind Eagle. Misi peningkatan sistem fisik, bekerja sama untuk membunuh mutan level 2, Blood Force. Misi peningkatan sistem kehendak, bertahan hidup dari peristiwa mutan tingkat dasar selama 24 jam. Resepsionis langsung terkejut. Apa kamu bilang? Keempatnya, kamu gila, atau aku sedang bermimpi? Kamu beneran level 0, kan? Resepsionis mengecek tentang Yening. Haha. Sepertinya kamu bermimpi. Apa kamu tidak tahu kalau kamu gak bisa loncat level untuk mengambil misi? Bahkan jika kita mengesampingkan ini, keempatnya sekaligus. Kamu gila, ya, kecuali kamu awakener sistem ganda, semua orang harus mengambil misi satu per satu. Tidakkah kamu tahu hukuman serius jika gagal dalam misi? Yening menegaskan jika satu misi gagal, 50% poin stat utama akan dikurangi. Jika semua misi gagal, kamu akan sengsara, atau bahkan mati. Sambil dia meletakkan tangannya ke bola untuk mengecek kekuatan. Aku yakin kok aku bisa menerima konsekuensinya. Peringkat kekuatan. Bola itu bercahaya terang. Level 1 puncak, teriak resepsionis. Sekarang udah bisa, kan? Ia jawab resepsionis itu sambil mukanya masih kaget melihati bola pengujian kekuatan retak. Ada orang datang. Dia berkata, oh, bukannya itu si bakat tingkat SS. Yening. Yening tidak mengenali siapa yang ada di hadapannya. Dia meremehkan Yening. Kau ini ketinggalan banget. Sudahlah level 0 dan kau masih di sini untuk menjalankan misi. Kau ini keras kepala atau bodoh sih? Dia adalah kapten unit investigasi zona Heavenly Wind Huang Xiao. Bagaimanapun juga, gak peduli seberapa keras kau berusaha, sistem psikismu itu tetaplah sampah. Ujarnya. Resepsionis itu ingin berbicara senior. Sebenarnya Yening adalah. Dia tidak didengarkan oleh Huang Xiao, melapor pada kapten. Semua hadir. Kapten Huang Xiao memberitahu mereka telah ditemukan jejak pertarungan level 3 di Akademi Mayat. Atasan memerintahkan kita untuk melakukan investigasi darurat. Semuanya tetap waspada. Ayo berangkat. Yening melihat mereka tersenyum karena yang mereka cari ada Yening itu sendiri. Kita berpindah ke Heavenly Wind Zoo, dulunya kebun binatang, sekarang jadi Course Paradise. Ada sekelompok orang yang ingin memasuki Course Paradise. Seorang pasukan berkata, Komandan, kenapa kita tidak bekerja sama dengan zona aman Heavenly Wind?
Kemungkinan besar tidak. Kita diperkenalkan dia adalah Komandan Distrik Zhenjiang Awakener level 3 Honggang, anakku, Hongxing, baru saja terpilih untuk program A, jadi aku hanya ingin membantunya mendapatkan Blue Equipment. Itu bukan masalah besar. Selain itu, Heavenly Wind telah ditinggalkan oleh para petinggi karena bakat tingkat SS Yening, kesenangan selalu memiliki sengatan di ekornya. Sekarang, bukankah ini saat terlemah mereka? Ya, Komandan benar, juga, apa informasi itu benar? Apakah benar ada level 2 puncak yang akan mencapai level 3 di sini? Karena aku tak ingin perjalanan ini sia-sia. Jangan khawatir, Komandan. Informasinya benar sekali. Course Tigeri pasti menghasilkan Blue Equipment. Bagus. Mereka mulai berangkat. Komandan berkata kalian harus menjauhkan monster lainnya, dan aku akan menemui Course Tiger itu sendirian. Ya, Komandan, jawab sigap pasukannya, dan terlihat Yening juga berada di sini, yang sedang mengamati situasi. Untuk misi peningkatan levelku, 2 di antaranya ada di Course Paradise, jadi entah bagaimana aku bisa menggabungkannya. Sambil Yening mempersiapkan skill pemeriksaan psikis, Yening pun melihat situasi yang tidak bisa dijangkau oleh matanya. Yening melihat kelompok Komandan Honggang. Sial, ternyata ada juga orang yang ingin merebut para monster. Ada Awakener level 3 di antara mereka. Komandan Honggang melirik Yening, nonaktifkan pemeriksaan psikis. Sial, aku hampir ketahuan. Ini gak akan mudah jika aku benar-benar dirampok oleh mereka, bisa-bisa misiku gagal. Gumam Yening. Yening mulai bergerak. Gak bisa dibiarin nih, aku harus bergerak duluan. Kelompok Komandan Honggang terkepung oleh Course Dog dan Bloodberry. Hati-hati, ujar Komandan. Mereka mulai menyerang, diawali oleh Archers yang menyerang Course Bear. Semuanya bertarunglah sendiri-sendiri dan dorong mereka menjauh dari Komandan. Bergeraklah dengan hati-hati, dan ulur waktu untuk Komandan. Anjing manis, kemarilah. Kakak punya tulang nih. Duo orang ini melawan Course Dog. Ahru dan aku akan berurusan dengan Course Doggy. Kalian urus Blood Bear. Terlihat ada aura merah yang memancar. Komandan Honggang menyadarinya tekanan yang sekuat ini. Apa itu Course Tiger? Terlihat Course Tiger sudah berada di samping Komandan. Haha. Akhirnya, Komandan diselimuti aura biru. Komandan Honggang dan Course Tiger langsung berhadapan. Sepertinya si level 3 itu ke sini untuk Blue Equipment dari Course Tiger. Aku harus menyelesaikan misi, dan aku juga menginginkan Blue Equipment itu. Honggang berhasil menahan cakaran Course Tiger. Tidak etis untuk mencuri hasil buruannya, dan tidak ada gunanya juga melawan Awakener level 3. Ujar Yening, tapi jika dia tidak bisa mengalahkannya, itu beda cerita. Sekarang, tidak hanya monster-monster itu tersebar, tapi mereka juga sangat jauh. Yening melihat skill yang bisa dipakai. Aku hanya punya satu kesempatan untuk menggunakan Heavenly Light Rift. Sword Storm sedang cooldown. Heavenly Light Rift tersedia. Jika terlalu jauh, ada beberapa kemungkinan. Aku harus memilih waktu yang tepat. Komandan Honggang mengeluarkan angin beliung. Course Tiger itu terhempas ke tanah terkena serangan Komandan Honggang di bagian kepalanya. Yening sedikit terhempas mundur karena hembusan serangan Komandan Honggang. Terus Yening berkomentar melihat pertarungan itu. Dia kuat juga. Itu pasti sistem ganda antara kekuatan dan kelincahan. Komandan Honggang melompat ke atas dan berakrobatik Lightning Doom. Tiger Course terkena serangan kembali lalu terjatuh. Setelah itu Tiger Course kembali bangkit dan mengibaskan. Komandan Honggang berusaha untuk menahannya tapi tidak bisa. Dia terhempas akibat serangan itu, seperti yang diharapkan dari monster yang mendekati level 3, sangat energi. Komandan Honggang bangkit sambil mengeluarkan banyak darah dari mulutnya. Sepertinya tidak ada jalan keluar dari ini tanpa jurus spesialku. Mulai berdiri dan bersiap mengeluarkan jurus andalannya, jurus amukan api. Komandan Honggang langsung mengibaskan serangannya ke Tiger Course.
Tiger Corps terkena serangannya lalu terjatuh tubuh diselimuti api biru dari Komandan Gang. Di sisi lain pasukan Komandan Gang sedang menahan Bear Corps. Archers memberitahu temannya yang di depannya komandan telah berhasil tidak perlu melanjutkan. Aku akan melindungi mundurmu, sedangkan wanita yang menahan Dog Corps dia dikejar-kejar, dia berkata berhenti mengejarku, anjing. Kakak ini akan pergi. Yening melihat mereka jarak ini cukup jauh, ini waktunya. Yening mempersiapkan skillnya. Yening menyadari sesuatu ini. Terlihat di belakang Komandan Gang Tiger Corps tigerinya. Komandan Gang menoleh naik ke level 3.